Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah. Saya mahasiswa dari UBSI Pontianak, kelas 12 30. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang karakter building, yaitu motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Mari simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Sini saya akan menjelaskannya. Apa itu motivasi? Oke, ketika mendengar kata-kata motivasi, pasti Anda teringat seseorang, yaitu Mario Teguh, yang sering menyampaikan motivasi-motivasi di channel YouTube. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Berdasarkan pengertiannya, motivasi itu adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, yang muncul dari keinginan memenuhi kebutuhannya. Ya, jadi itu pengertiannya. Oke, kita lanjut. Jadi di dalam motivasi itu ada beberapa teori-teori yang terkenal. Ada 4. Di sini saya ambil 4 teori yang terkenal. Yang pertama yaitu teori Maslow, kedua teori keadilan, 3 teori harapan, 4 teori motivasi prestasi. Jadi saya akan menjelaskan keempat teori ini. Jadi kita akan menjelaskan teori yang pertama dulu, yaitu teori Maslow. Di sini teori Maslow pengertiannya teori yang beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Jadi si individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya. Dia akan lebih memprioritaskan kebutuhan pertamanya. Lalu ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Oke, jadi itu penjelasan dari teori Maslow. Lanjut kita ke teori selanjutnya, yaitu ada teori keadilan. Dari artinya teori keadilan itu outcome berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Jadi contoh dari teori keadilan itulah upah, bonus, ataupun promosi jabatan. Maka biasanya seseorang akan termotivasi untuk mendapatkan outcome tersebut. Ini benar sekali ya. Misalnya ketika kita habis gajian itu, maka kita akan lebih termotivasi dan lebih akan semangat. Kita lanjut. Sini ada teori yang ketiga, yaitu teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya, sehingga si individu yang memiliki harapan pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Jadi di teori ini misalnya gini, kita kayak berharap kepada sesuatu, berharap untuk mendapatkan sesuatu, lalu otomatis kita ini pasti akan bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu. Jadi itulah yang dinamakan teori harapan. Kita lanjutkan selanjutnya. Ada teori motivasi prestasi. Oke, pengertiannya, di dalam diri seseorang karyawan pastilah memiliki energi potensial. Energi potensial tersebut dapat dikeluarkan oleh setiap individu berdasarkan besarnya dorongan yang ada di dalam dirinya, sehingga energi tersebut dapat menghasilkan harapan, prestasi, juga keberhasilan dalam menjalani pekerjaan. Jadi itu penjelasan 4 teori motivasi yang terkenal. Semoga bisa dipahami. Oke, di sini ada 7 jenis motivasi. Sini saya akan jelaskan ke 7 motivasinya. Ya, apa-apa ya itu motivasinya. Yang pertama, motivasi prestasi, motivasi peningkatan diri, ekstrinsik, investasi, takut, sosial, dan sikap. Oke, yang pertama kita jelaskan motivasi prestasi. Motivasi prestasi ini membentuk dasar bagi kehidupan yang baik, memberikan motivasi kepribadian dinamis dan menghormati diri sendiri. Yang kedua, motivasi peningkatan diri adalah kemampuan untuk mempengaruhi keinginan, harapan, atau tujuan tanpa dipengaruhi orang lain.
motivasi peningkatan diri memang datang dari diri kita sendiri tanpa pengaruh orang lain. Selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Bentuk motivasi yang memanifestasikan dirinya positif serta negatif. Motivasi positif muncul dalam bentuk hadiah atau mengobati dan dapat dinyatakan dalam arti negatif dengan cara memeras atau mengancam. 4. Motivasi investasi. Motivasi ini penting untuk menginvestasikan diri secara fisik, emosional, dan finansial dalam suatu tugas. 5. Motivasi takut. Contoh motivasi takut ini adalah kita takut berjalan dekat dengan tepi tebing. Kita takut bahan kimia beracun. Ketakutan ini memotivasi kita untuk membuat keputusan yang sangat baik untuk keselamatan diri kita sendiri. Yang keenam adalah motivasi sosial. Artinya teman-teman mereka adalah motivator terbaik mereka. Ide untuk diterima di antara kelompok orang adalah motivasi untuk mencapai tujuan hidup. Motivasi sosial pasti berbaur dengan orang-orang ya, berbaur dengan sosial, akad, teman misalnya. Selanjutnya, motivasi sikap, yaitu sikap positif membantu Anda membangun hubungan yang kuat dan tetap termotivasi. Jika Anda memiliki tujuan dalam pikiran namun kurang motivasi, cobalah miliki sikap positif. Ini akan menaikkan motivasi Anda sendiri. Oke, lanjut. Apa sih tujuan motivasi itu? Di sini saya akan jelaskan. Tujuannya sangat simpel sekali. Untuk menggerakkan atau mengunggah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil dan tujuan-tujuan tertentu. Itulah tujuan motivasi. Oke, kalau untuk motivasi mungkin sampai di situ penjelasannya. Kali ini kita akan lanjut ke sikap. Apa itu sikap? Oke, ketika mendengar kata-kata sikap, pasti terlintas tentang akhlak-akhlak manusia yang ada di dunia. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu sikap. Sikap adalah segala perbuatan dan tindakan yang berdasarkan pada pendirian dan keyakinan yang dimiliki. Di sikap itu mempunyai 3 komponen utama, yaitu kesadaran, perasaan, dan perilaku. Sikap juga adalah pernyataan evaluatif terhadap segala sesuatu yang bisa berupa objek, orang, atau peristiwa. Sikap itu mencerminkan perasaan seseorang yang sedang dia rasakan terhadap sesuatu. Oke, lanjut. Komponen pokok sikap yaitu ada 3. Yang pertama, kepercayaan atau sama dengan keyakinan, ide dan konsep terhadap suatu objek. Yang kedua, kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek. Yang ketiga, cenderung untuk bertindak atau biasa disebut tend to behave. Oke, lanjut. Ini ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pembentukan sikap. Ya, ini pengalaman pribadi, pengaruh orang lain yang dianggap penting, pengaruh kebudayaan. Di sini yang dimaksud pengaruh kebudayaan itu tentang kebiasaan dia di rumah. Itu sangat berpengaruh terhadap sikap-sikapnya. Media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama. Pengaruh faktor emosional. Oke, lanjut. Sini ada berbagai tingkatannya untuk sikap. Yang pertama itu menerima atau receiving, yang dapat diartikan bahwa orang atau kita sebut subjek mau dan mempertahankan stimulus yang diberikan objek. Yang kedua, merespon atau disebut responding. Itu memberikan jawaban apabila ditanya dan mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi dari sikap. Yang ketiga, menghargai atau valuing. Itu indikasi sikap ketiga adalah mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah. Jadi di menghargai ini kita sangat perlu pihak ketiga ya untuk mendiskusikan suatu masalah.
jadi kita memerlukan orang lain. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atau responsible. Yang paling tinggi adalah bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan resiko. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat. Kita lanjut ke perilaku sosial. Oke, kita akan menjelaskan tentang perilaku sosial. Berdasarkan definisinya, perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Berdasarkan kata-katanya, perilaku sosial, jadi kita hidup harus memerlukan orang lain. Jadi hidup kita itu berketergantungan dengan orang lain atau sosial. Di sini ada beberapa faktor yang bisa membentuk perilaku sosial, yaitu dan karakteristik orang lain. Jadi contohnya gini, jika orang yang sering bergaul dengan orang-orang yang memiliki karakter baik atau santun, maka sebaliknya, kemungkinan besar dia akan memiliki perilaku seperti itu. Dan jika seseorang bergaul dengan orang-orang pemabuk, pemalas, yang suka rebahan, maka dia juga sebaliknya akan seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua yaitu proses kognitif. Proses kognitif ini adalah ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan, dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Misalnya, orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan yang terbiasa berkata keras, maka perilaku sosialnya seolah keras pula. Yang keempat, tata budaya sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi. Misalnya, seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa berperilaku sosial aneh ketika berada di dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya lain atau berbeda. Oke, selanjutnya yaitu sifat-sifat dan pola respon antar pribadi. Yang pertama, kecenderungan perilaku peran. Ada sifat pemberani dan pengejar secara sosial, sifat berkuasa dan sifat patuh, ada sifat inisiatif secara sosial dan pasif, ada sifat mandiri dan tergantung. Yang kedua, kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Dapat diterima atau ditolak orang lain, suka bergaul dan tidak suka bergaul, sikap ramah dan tidak ramah, sifat simpatik atau tidak simpatik. Yang ketiga, kecenderungan perilaku ekspresif, yaitu sifat dan suka bersaing, tidak kooperatif, dan tidak suka bersaing, dia suka bekerja sama. Yang B, sifat agresif dan tidak agresif. Selanjutnya, sifat kalem atau tenang secara sosial. Keempat, sifat suka pamer atau menonjolkan diri. Jadi buat teman-teman Anda yang misalnya pamer-pamer di story WA, itu mungkin termasuk kecenderungan perilaku ekspresif. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.